Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Nusantara. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi pengalaman dalam Learning Journal dalam agenda 3, yaitu mengenai manajemen ASN. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian dari manajemen ASN itu seperti apa. Nah, yang pertama itu adalah pengembangan karir. ASN diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi dan karir, termasuk pendidikan dan pelatihan, termasuk juga promosi dan mutasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Yang kedua itu adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu dilakukan secara berkala melalui sistem penilaian bekerja berbasis hasil yang digunakan untuk evaluasi pengembangan karir, kenaikan pangkat, dan penghargaan. Lalu yang ketiga itu berkaitan dengan penggajian dan tunjangan. Nah, di sini ASN itu mendapatkan gaji yang sesuai dengan jabatan dan pangkatnya, termasuk tunjangan yang terkait dengan kinerja dan kesejahteraan pegawai. Selanjutnya mengenai disiplin dan kode etik. Tentunya sebagai ASN itu wajib mematuhi peraturan disiplin yang diatur melalui kode etik dan peraturan perundang-undangan. Tindakan disiplin itu bisa berupa sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan. Nah, selanjutnya itu mengenai manajemen talenta. Yang dimana di sini dijelaskan manajemen talenta itu pengelolaan ASN juga melibatkan pengelolaan secara talenta untuk mempersiapkan sebagai calon pemimpin di masa depan yang berkualitas melalui program kaderisasi dan pembinaan potensi. Selanjutnya mengenai kesejahteraan dan perlindungan. ASN memiliki hak atas kesejahteraan yang mencakup jaminan sosial, kesehatan, dan tunjangan lainnya yang mendukung kesejahteraan pribadi dan keluarganya. Yang selanjutnya adalah terkait pemberhentian. Nah, di sini ASN itu dapat diberhentikan karena berbagai alasan seperti pensiun, pelanggaran disiplin berat, atau reorganisasi. Selanjutnya mengenai promosi dan mutasi. Nah, di sini proses promosi itu dilakukan berdasarkan prestasi kerja, pengalaman, dan kebutuhan organisasi. Mutasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan instansi dan pengembangan potensi ASN. Dan yang terakhir mengenai perencanaan dan pengadaan. Nah, di sini proses perencanaan kebutuhan pegawai negeri sipil atau PNS atau pegawai dengan perjanjian kerja atau P3K, pengadaan ini dilakukan dalam proses seleksi yang transparan dan kompetitif sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa kementerian dan lembaga terkait. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai learning journal dalam agenda manajemen ASN. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.